apapun susahnya sekarang, kalau Allah ridhoi kita semua masuk surga tanpa hisab, insya Allah ketika kita sudah meminta atau berkeluh kesah kepada Allah, apapun pasti akan diberikan solusi. Halo, selamat bertemu kembali di episode kali ini. Ruang Rindu kembali menyapa para pendengar, dan untuk episode minggu ini saya ingin ajak teman-teman membayangkan gimana rasanya atau mungkin repotnya ketika lagi asik Zoom, tiba-tiba di balik pintu ada yang mengetuk-ngetuk, "Bunda, susunya tumpah," atau "Bunda, seragam aku belum disetrika." Wah, kerabotan macam itu mungkin pernah menghinggapi Anda semua ya. Dan menjadi seorang wanita karir itu memang menantang, tapi menjadi seorang ibu juga pastinya luar biasa. Tapi gimana rasanya kalau kedua peran itu digabung, plus bonusnya anaknya jumlahnya nggak cuma 1-2, tapi ada lebih dari itu. Kebayang nggak seru sekaligus pusingnya? Dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi mendalam bareng seorang superwoman yang berhasil menyeimbangkan meja kerja dan meja rumahnya dengan banyak anak. Siapkan kopi atau tehnya karena kita bakal bongkar rahasia waras dan sukses ala ibu yang satu ini. Di samping saya sudah ada Dokter Ilma. Selamat sore. Sore. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih banget hari ini sudah menyempatkan waktu. Tadi sempat ada beberapa aktivitas juga yang padat banget hari ini ya, Dok ya. Iya. Habis apa aja tadi, Dok? Boleh dikasih bocoran? Ya, tadi sebenarnya saya menyiapkan beberapa acara di kampus karena kita memang mau ada akreditasi. Oh iya. Akreditasi di Fakultas Kedokteran Untirta. Kemudian tadi juga saya membimbing calon residen ya yang ingin melanjutkan kuliah. Dan mungkin nanti dilanjutkan dengan menguji koas setelah ini. Jadi Mbak Kika diutamain nih. Insya Allah, terima kasih banyak. Saya sama teman-teman Ruang Rindu hari ini menjadi prioritas Dokter Ilma. Jadi untuk informasi Anda nih pendengar ya, bahwa Dokter Ilma Fidianti spesialis radiologi, konsultan manajemen kesehatan. Itu juga beraktivitas di Fakultas Kedokteran Untirta ya sekarang ya. Makanya tadi ada beberapa mahasiswa juga yang di sela-sela menunggu take podcast ini datang menemui. Kemudian juga sekarang menjadi direktur utama di Rumah Sakit Andalusia, sekaligus menjadi kepala Departemen Radiologi di RSUD Cilegon. Iya. Saya mau tahu itu 24 jam cukup, Dok? Kurang. Karena kan di rumah juga ada yang habis itu menyambut lagi kesibukan ya. Iya, tapi alhamdulillah Allah cukupkan. Iya. Ada tips khusus nggak untuk bisa membagi waktu di antara banyaknya amanah yang sekarang Dokter Emban? Sebenarnya diprioritaskan yang mana dulu. Jadi kalau prioritas yang di rumah, mungkin rumah dulu, nanti kita selesaikan pekerjaan yang lain. Kalau prioritasnya yang rumah sakit ataupun fakultas, itu diprioritaskan dulu. Tapi setidaknya kita harus utamakan ketika di rumah sudah tidak melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi fokus untuk keluarga. Oke, ya. Berarti setiap hari mungkin dokter bikin breakdown ya? Dan juga kegiatan. Karena memang ini udah sekitar 48 tahun ya, berlangsung, kayaknya sudah di luar kepala ya. Udah naluri aja ya. Ya naluri aja gitu. Tapi ya dulu-dulu memang seperti itu. Cuman ya mungkin ternyata apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada takdir dan alur dari Allah gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita selalu melibatkan Allah, pasti selalu ada jalan. Karena kan semua juga kalau Allah belum meridhoi, gak mungkin terjadi gitu. Mungkin ya Allah memang menginginkan skenario buat saya selama saya hidup ini seperti ini. Dan mudah-mudahan saya bisa
menyelesaikan apa yang diamanahi oleh Allah. Amin, Ya. luar biasa sekali. Artinya kan kita sering mungkin lihat gambaran kehidupan seorang dokter. Kalau saya sih lihatnya di drakor ya dok ya. Emang begitu banget ya, sampai yang misalnya gak sempet makan, cuma bisa makan sandwich aja sambil kejar-kejaran dengan tugas, Iya. kemudian juga pasien dan lain sebagainya. Sebegitunya, betul begitu ya dok ya? Alhamdulillah saya mengalami semua. Jadi kalau boleh cerita, tadi Mbak Kika udah cerita belum ya spill anak saya jumlahnya berapa? Itu nanti mau ditanyain. Oh gitu ya. Tapi Karena boleh juga deh dok. Dokter tuh kan anak lebih dari satu ya. Tepatnya ada berapa dok? coba tebak. Kalau dilihat dari kayaknya tingkat kepusingannya sih 5. Oh 5 iya. Nambah dikit lagi. Dikit lagi ternyata salah. Kurang oh nambah ya? Nambah. Berapa dong? 7. 7 ya. Oke. Jadi dari 7 itu semua fase hidup di kedokteran itu saya alami. Yang tadi Mbak Kika tanyakan, apakah sempat kita nggak sempat makan atau yang lain, malahan saya sempat sambil menyusui, sambil baca referat karena besok mau ujian. Saya lagi mules, kemudian waktu itu mau melahirkan pada saat ujian, karena Masya Allah. anak pertama itu pada saat saya koas. Kemudian anak kedua pada saat saya jadi dokter. Jadi ada anak koas, anak dokter. Anak ketiga pada saat saya baru masuk residen. Jadi ada anak residen. Ada anak residen. Kemudian anak keempat pada saat saya lulus jadi dokter spesialis, jadi anak dokter spesialis. Ya, kemudian anak saya yang ke berapa ya tadi ya? Empat. Tadi baru Berempat. Anak yang kelima pada saat saya sekolah dan lulus jadi MKes. Kemudian anak yang keenam pada saat saya masuk konsultan radiologi intervensi, dan yang ke-7 setelah saya lulus jadi radiologi intervensi. Jadi semua fase kayaknya ada. Dan yang itu nggak ada sambil beranak pinak. Beranak pinak sih. Jadi ini tuh jadi berkembang biak. Lebih kalau tadi referensi saya adalah dari drama Korea yang tentang resident playbook atau hospital playlist gitu, kehidupan para dokter di rumah sakit. Ternyata yang dialami dokter emang lebih dramatis ya. Ya, karena sambil ada anak gitu, ya, bukan saya hanya sambil pribadi. Ketika residen, kalau ketika koas saya mengalami hamil, kemudian ketika hamil ujian. Tapi ternyata subhanallah, makanya mungkin teman-teman yang mungkin sekarang di fakultas kedokteran gitu, jangan apakah nanti ketika saya menikah nih sebelum jadi dokter, apakah akan mengganggu karir saya gitu, atau nanti bakal terhambat kuliahnya? Ternyata tidak. Karena waktu itu malahan ketika tahu kita sedang hamil, konsulen yang bertanya juga gak tega ke kita. Jadi ketika kalau susah lulus perut gitu ya dok. Jadi langsung A. Alhamdulillah itu, karena mungkin saya juga belajar ya. Kemudian pada saat residen saya juga sempat ketika jaga bawa anak. Ya, jadi ya fase-fase itu ada ceritanya lah. Nanti mungkin bisa satu cerita khusus lah itu. Satu cerita sendiri. Berarti sekarang anak-anak ada 7 yang boleh di-spill usianya berapa aja tuh sekarang dok? Ya, kalau yang pertama sekitar 23 tahun. Sekarang sudah kuliah ya. Sudah koas. Kemudian yang kedua itu usia 22 tahun. Sebenarnya beda 1 tahun. Jaraknya dekat anak-anak? Ya, yang 1 ke 2 dekat. Sama yang ke-6 ke 7. Ya, awalnya memang kita berencana hanya 2. Tapi ternyata Allah memberikan amanah
yang lain. Jadi yang dari yang kedua ke yang ketiga ini beda 5 tahun. Ya. Jadi yang kedua sudah kuliah juga, sekarang koas. Kemudian yang ketiga SMA kelas 2. Ya, kemudian yang keempat SMP kelas 2 mau kelas 3. Kemudian yang kelima SD, sekarang mau SMP juga. Kemudian yang keenam itu kelas sekarang naik ke kelas 5. Yang terakhir sekarang naik ke kelas 4. Oke, agak padat merayap. saya agak susah membayangkan apa ya, ada di satu kondisi di mana oke nih total anak lumayan banyak, itu kan pasti urusan logistik di rumah, kayak makanan, terus sekolah jemputan anternya kayak gimana, Iya. belum baju kotor, misalnya ada pernah ke skip gitu nggak? Aduh, hari ini harusnya si kakak pakai seragam ini, ternyata seragam ininya belum diambil di laundry atau gimana. Itu bikin sistem di rumah biar tetap nggak chaos sih, gimana dok? Ya, sebenarnya kalau saya sistemnya, tapi ini jangan dijadikan referensi ya. Jadi sebenarnya kita SD full sama kita, kemudian SMP SMA itu kita pesantrenkan karena memang kami berdua berprinsip takutnya memang dengan kesibukan kami ilmu agama dan pembelajaran yang buat anak-anak ya lebih terfokus gitu. Jadi kami masukkan semua anak mulai dari anak pertama sampai yang sekarang mungkin anak kelima kami masukkan ke pesantren. Kemudian ketika kuliah itu dikembalikan kepada anak-anak, apakah mau di sekitar Serang berarti berkumpul kembali dengan kami ataupun di yang lain. Kalau untuk masalah yang logistik itu tadi ya memang sering jadi masalah. Sebenarnya banyak anak itu yang paling susah itu adalah cari pembantu. Karena pembantu sekarang nanya dulu anaknya berapa Bu gitu. Ketika sudah ditanya, iya. Dan untuk dulu waktu saya masih punya anak 2 itu saya jarang sekali gonta-ganti pembantu. Ya alhamdulillah mungkin Allah memberikan kemudahan karena waktu itu saya sedang kuliah residen ya. Jadi Allah memberikan pembantu yang alhamdulillah betah sampai bertahun-tahun. Tapi ketika saya sudah selesai dan saya pindah ke Serang ya, alhamdulillah juga mungkin kesulitannya itu mencari pembantu. Akhirnya karena sering banyak semuanya dikerjakan, masalah baju anak-anak sering salah itu sering banget, malahan jadwal salah juga. Salah. Tapi jangan kan yang 7, yang 4 aja kadang suka salah. Oh hari ini harusnya apa ya gitu. Iya. Tapi saking ya alhamdulillahnya saya dapat anak-anak yang cuek ya. Jadi kalaupun misalnya gak beda baju pun ya anaknya tetap cuek. Tapi ada satu kasus mungkin lagi moodnya gak bagus ya, akhirnya kita karena anaknya gak mau masuk sekolah ya karena beda banget gitu. Kalau biasanya mungkin ada beberapa anak juga yang beda, nah ini anak saya saja. Akhirnya kita balik lagi. Gak mau sekolah tapi balik lagi ganti baju. Ya alhamdulillahnya karena mungkin sekolahnya juga sudah tahu, karena dari anak yang awal sampai akhir saya di satu sekolah yang sama. Jadi guru-gurunya sih sebenarnya sudah kooperatif. Jadi nggak ada masalah gitu. Itu mungkin triknya. Kalau bisa istiqomah dalam satu sekolah. Jadi udah nggak perlu menjelaskan historical backgroundnya lagi. Ini anak saya sekian, harus dimaklum. Dan ada pengkondisian nggak dok untuk anak-anaknya sendiri yang dokter lakukan? Sebenarnya mengkondisikan anak pertama dan kedua, anak yang selanjutnya mengikuti anak pertama dan kedua. Jadi ketika kita sudah mengkondisikan anak pertama dan kedua, nanti anak pertama dan kedua ini karena memang
yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Alhamdulillahnya mereka sudah jadi seperti apa ya, anak-anak itu mengajarkan ke adik-adiknya gitu. Iya, oke. Kondisi Umi sama Abinya seperti ini. Jadi mereka cerita juga gitu. Dulu malahan waktu di Bandung karena kami residen, anak-anak sering dijemputnya telat. Jadi yang lain jam 4, anak saya baru maghrib dijemput. Dan itu diceritakan kepada adik-adiknya. Oke, masih mending loh deh jam 4:30. Nah, dulu maghrib gitu. tapi akhirnya apa? Akhirnya anak-anak saya dileskan di dekat sekolah karena memang residen itu agak sulit ya. Kita kan tidak bisa izin, Iya, tidak iya, bisa, apalagi kalau ada kayak tentang apa diskusi kasus atau ada pasien itu nggak bisa kita izin seenaknya. Tapi ya alhamdulillah awal-awal mungkin mereka tidak menerima, tapi ternyata karena anak-anak saya sendiri juga yang pertama dan kedua mengambil kedokteran juga, akhirnya mereka mengerti dan mereka lah yang akan menjelaskan ke anak-anak gitu. Kalau ngomongin jujur nih dok, ada nggak momen yang paling bikin dokter tuh berasa burn out banget, pengen kabur, pengen ngumpet bentar aja dari anak-anak? Ada nggak momen itu? Kalau sama anak-anak gak ada ya. Nggak ada. Kalau sama pekerjaan ada. Oh gitu. Lebih Kalau karena pekerjaan. ya, karena kalau anak-anak tuh gak tahu ya, kalau saya sendiri ngerasa ketika saya sudah capek atau gimana setelah ngelihat anak aja, wah itu udah kerasa hilang gitu. Justru malah obatnya ya? Iya, walaupun di rumah acak-acakan segimanapun ya itu obatnya gitu ya. Alhamdulillahnya, karena kalau suami saya tidak menuntut rumah harus rapi. Tidak menuntut, karena beliau juga merasakan bahwa kami berdua juga bekerja. Kemudian kami juga berdua ya maksudnya tuh waktunya juga terbatas gitu, dengan banyak aktivitas juga. Yang paling ini sih sebenarnya dari pekerjaan. Jadi kalau saya sudah ini banget, saya minta liburan bareng anak-anak dan pekerjaan udah ditutup semua. Justru berarti 7 orang anak itu adalah obat sekaligus pelarian dari penatnya pekerjaan. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya 7 anak, ketika kita telungkup, udah satu di sini, satu di sini, satu di sini, 2 di kaki. Iya, dan betul. 1 lagi di punggung. Iya. Jadi sudah punya mesin pijat sendiri ya. Karena memang satu anak hanya mampu memijat satu bagian. Dia akan protes kalau kakinya nak, kaki kiri nak masih udah nggak mau. Tapi kalau 7 bisa semua ya dok ya. Iya benar. Dan itu apa perlu tambah 3 lagi ya? Berlaku buat bapaknya juga. Iya. Ya sebenarnya itu kesenangan mereka ya. Jadi mereka giliran gitu. Walaupun cuma sebentar ya sebenarnya, karena mereka kan nggak bisa lama-lama juga gitu. Tapi ya ini mungkin nikmatnya gitu. Itu aja sih. Tadi saya sempat pengen bertanya, dokter tuh me time dengan pasangannya kayak gimana? Tapi sepertinya momen tadi juga salah satu me time ya buat dokter ya. Kita me time semua. Kalau bisa, karena ya suami saya kan dokter ortopedi, waktunya sangat sempit ya. Jadi kadang operasi itu bisa sampai subuh gitu. Karena malam banget ya. Ya me time dengan anak-anak itu yaitu, kalau dulu kami kan saya di Bandung, suami di sini. Ternyata ketika pulang ya mungkin karena selalu jadi anak, berarti itu me time-nya ini ya langsung kan. Maksudnya tidak sia-sia gitu ya. Produktif ya. terlalu ya sebenarnya yaitu ketika kita bareng, kita fokus aja gitu pada satu sama lain. Cuman, apa diskusinya juga ngomongin pasien ya?
Kalau sekarang karena kita di rumah sakit yang sama, ada satu saat gitu. Tapi kalau sedang bersama anak-anak, nggak. Pernah tetap. ngomongin di mana tukang pentol atau cilok yang enak nggak sama suami? Nah itu suami saya nggak suka cilok, nggak suka mie ayam, beda banget lah pokoknya mas sama saya nggak Oh, suka gitu. bakso. Kalau Iya, untuk iya. makanan suami saya enggak. Cuman kalau misalnya tentang bisnis, tentang misalnya kita mau seminar di mana, nah Wah. itu Iya, iya, iya. lebih ke situ. Atau misalnya karena kami juga berdua di fakultas kedokteran, akreditasi ini harus apa aja yang di Serius sekali nampaknya. Tapi itu jadi me time juga ya. Nggak masalah ya kalau nggak satu sama lain nggak merasa apa ya gimana-gimana. Iya. Karena obrolannya begitu pun. Dan me time-nya pas anak-anak bertengkar. Oh. Nah, ini gimana caranya melerai satu sama lain. Pegang berapa ya? Abi pegang berapa? Kalau enggak Abi bawa anak-anak yang laki-laki keluar. Nah, nanti yang perempuan karena dari 7 itu 2 perempuan. Nah, yang perempuan itu anak kedua sama yang ketujuh. Oke. Nah, yang kedua ini kan karena yang satu perempuan yang satu laki-laki, yang maksudnya tuh benar-benar satu perempuan, benar-benar satu laki-laki gitu. Jadi enggak ini. Tapi kalau adiknya karena kakaknya laki-laki semua, jadi udah mirip laki-laki. Walaupun dia bungsu, Iya, iya. kalau ditoel sama kakaknya gebuk kayak laki-laki. Akhirnya ya itu 2 me time-nya kita kayaknya gitu. Luar biasa banget. Iya. Banyak orang yang bilang nih dok, banyak anak banyak rezeki. Nah kalau kita sinkronkan pepatah jadul itu dengan realita perencanaan keuangan modern sekarang yang biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan, belum lagi kalau ada beberapa yang meyakini bahwa masa depan anak-anak, bahkan ada saya pernah dengar kan, kita sebagai orang tua perlu menyiapkan agar anak tuh punya standar hidup yang minimal sama dengan apa yang pernah diberikan oleh orang tuanya dulu gitu. Even ketika mereka dewasa. Artinya kan orang tua memikirkan sampai sejangka panjang itu. Menurut dokter gimana nih? Ya, tapi dari awal saya merasakan ketika mulai anak saya di dalam kandungan, apalagi sesudah lahir, itu ternyata setiap anak bawa rezekinya masing-masing. Oke. Ya, itu yang saya rasakan. Tapi memang dari mindset saya pun sudah itu tadi, saya sudah tertanam bahwa bukan banyak anak sih sebenarnya, setiap anak ada rezekinya. Jadi dari awal saya sudah bukan takut sih ada gitu. Nah kalau untuk masalah finansial ya, masalah finansial itu saya mengalami dari mulai untuk beli popok pun kami tidak bisa membeli, sampai mohon maaf dulu popok anak kita itu popok yang pakai kain gitu ya. Karena sayang waktu anak pertama itu gitu. Karena kan ya namanya dokter juga kan ini dulu ya, nggak langsung. Maksudnya tuh karena orang tua kita bukan dokter, berarti kan kita bukan pure blood lah. Jadi kita harus merintis dari ini. Tapi ternyata ketika kita sudah berpikir bahwa anak kita harus menjalankan kehidupan seperti apa, itu tidak tahu bagaimana Allah itu mengikuti prasangka hambanya gitu. Jadi saya nggak tahu, saya juga tidak berpikir anak bakal banyak ya. Cuman memang dari awal kami berdua ini dibagi keuangan. Jadi kami membagi uang suami sebenarnya uang istri ya. Uang suami sebenarnya uang istri. Ya, uang suami, uang istri, uang istri.
Tapi kalau saya memintanya hanya gaji per bulan saja. Mm-mm. Jadi kalau suami saya kan bekerja di 3 tempat. Nah, Oke. saya meminta hanya 1 gaji. Jadi gaji yang lain yang suami silahkan untuk pengembangan kehidupan kita. Maksudnya untuk sehari-hari. Tapi gaji dari saya itu khusus untuk pengembangan pendidikan anak-anak. Jadi untuk saya tidak boleh diganggu gugat. Itu aja sih prinsipnya. Jadi dari mulai saya menghasilkan uang, itu dana saya itu tidak dipakai untuk sehari-hari. Cuma memang dari awal saya mengalokasikannya ke dalam bentuk emas. Itu saja. Dan dulu kami berprinsip gimana caranya anak-anak kami bisa jadi dokter. Dan dokter itu dulu sekitar, kalau swasta itu sekitar masuk itu sekitar 50-100 juta. Itu sesuai dengan harga emas sekitar 100 gram. Dikonversi ya. Ya, dan ternyata sekarang 100 gram itu sama dengan 300 juta. Jadi ya kalau misalnya saya boleh memberikan ini ya masukan. Kalau saya sih lebih ininya ke logam mulia itu atau emas lah. Jadi itu cara untuk menyiasati biaya pendidikan untuk anak-anak yang makin mahal ya. Ya, tapi sebenarnya tergantung rezeki juga. Karena seperti anak saya yang pertama ternyata dapat jalur prestasi gitu. Jadi ternyata uangnya tidak terpakai, tapi ternyata uang itu dipakai untuk yang lain. Jadi sebenarnya Allah itu sudah punya takdirnya masing-masing. Kadang konsep awal Ibu Dokter tadi. Jadi kadang masalah keuangan itu pun kalau misalnya kita kesusahan, semua orang juga punya kesusahan. Kembalikan lagi aja ke Allah. Ketika Allah sudah ketika kita sudah meminta atau berkeluh kesah kepada Allah, apapun pasti akan diberikan solusi. Mau solusi anak, mau solusi pekerjaan, mau solusi keuangan. Karena saya sendiri sudah merasakan kalau solusinya bukan dari Allah, nggak mungkin Mbak Kika. Iya. Nggak mungkin yang pertama saya bisa sekolah sambil ngurus anak. Selain ngurus anak sambil beranak. Kemudian pokoknya kita kembalikan kepada Allah. Apapun kalau kita sudah serahkan ke Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Kalau saya memang apapun kalau ada masalah ya dibanding ke orang gitu ya, tidak menyelesaikan masalah, biasanya ya saya lebih meminta petunjuk dan biasanya pasti ada solusi. Itu pelajaran hidup terbesar yang justru diajarkan oleh kehadiran anak-anak ya. Yang banyak gitu di sekitar dokter. Dan kalau bisa kembali nih, kita berandai-andai sedikit. Kalau dokter bisa kembali ke masa lalu, saat baru punya banyak anak, pesan apa yang ingin dokter sampaikan untuk diri sendiri? Banyak anak atau sebelum banyak anak nih? Saat anaknya menyadari bahwa oh ya anaknya sudah banyak. Ini kan sudah berlalu, anak banyak dan sudah berjalan gitu. Ketika awal dulu kalau ditarik lagi ke masa mau banyak lalu, anak atau mau nggak banyak anak gitu atau gimana? Hal yang ingin dokter sampaikan untuk diri dokter sendiri, entah itu apresiasi, entah itu ucapan selamat ya atau gimana gitu, ada nggak? Pernah kepikir nggak dokter? Saya pengen bilang ini nih ke saya di masa lalu saat pasti kan tidak mudah merasakan. Artinya kalau sekarang seorang dokter Irma ditanya bisa menceritakan sambil senyum. Cuma kalau itu kita tarik ke belakang saat awal-awal dokter merasakan gitu, ada nggak hal yang pengen dokter katakan? Ya, menuju surga Allah itu ternyata berat. Tapi kalau misalnya dengan ini kita bisa mendapatkan hadiah terbesar dari Allah, tidak ada artinya. Ya, mudah-mudahan karena tujuan kita semuanya surga dan membawa keluarga kita semua,
itu kenikmatan terbesar. Itu saja. Jadi apapun susahnya sekarang, kalau Allah ridhoi kita semua masuk surga tanpa hisab, insya Allah, Mbak Kika. Itu aja sebenarnya. Ya, salah ya? Biasa, betul sekali. Karena memang Iya. ya kadang kita menghadapi kondisi berat itu ada hal-hal yang ingin kita sampaikan ke diri kita sendiri. Kalau misalnya dulu saat awal saya ada di masa ketika anak saya yang keempat lahir itu kan saya agak galau, Dok. Iya. Karena jaraknya dekat. Ibarat kata belum mau gitu punya anak tapi tiba-tiba dihadirkan, galau padahal ada ayahnya, ada Allah yang menjamin. Tapi Iya. kalau saya diajak kembali ke masa itu, saya akan bilang anak ini nanti justru yang akan menjadi kekuatan dan penyemangat untuk kehidupan kita hari-harinya. Terima kasih banyak Dokter Ilma atas insight-nya sore ini, luar biasa sekali di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan dokter sehat selalu. Amin. Dan anak-anak juga sehat. Amin. Nah, pendengar Ruang Rindu itu tadi nggak kerasa banget ya 30 menit bincang-bincang kita bersama dengan Dokter Ilma. Apapun yang sekarang sedang dihadapi itu bisa diceritakan dengan indah saat kita sudah melewatinya. Jadi yakin saja, dan kalau kata Dokter Ilma tadi, kembali kepada tujuan kita untuk apa menjalani kehidupan ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.